warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada bagian ketiga materi tentang program linear. Nah, pada bagian ketiga di sini adalah materi intinya ya, jadi program linear kita akan menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Jadi intinya di sini. Jadi langkahnya tadi kita sudah mulai dari yang bagian pertama, itu bagaimana menggambarkan grafik penyelesaian sistem pertidaksamaan linear, kemudian menyusun model matematika dari suatu permasalahan program linear. Kali ini sebagai perhitungan akhirnya, kalau ada fungsi objektif pasti kita akan bisa menentukan nilainya apakah maksimal atau minimal. Di awal tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan penting dari program linear itu adalah mengoptimalkan, jadi mencari penyelesaian dengan hasil yang terbaik. Nah, contohnya kalau misalnya model matematika itu kita menyusun sistem pertidaksamaan linear dua variabel, per program linear begitu, kemudian ada fungsi objektifnya yang terbentuk, jadi bisa dituliskan AX plus BY. Untuk mengoptimalkan fungsi objektif kita bisa menggunakan dua metode. Jadi metode yang akan kita bahas di sini ada dua. Yang pertama adalah metode grafik dengan menguji titik-titik pojok pada daerah penyelesaian, dan juga metode yang kedua adalah metode garis teliti. Oke, kita mulai dari metode yang pertama ya. Jadi metode kita yang pertama adalah metode grafik. Dipergunakan untuk memecahkan masalah program linear yang sederhana. Kemudian kita gambarkan grafiknya. Nah, ini dia menggunakan uji titik pojok atau garis teliti. Keduanya itu akan tetap kita gambarkan bagaimana grafik daerah penyelesaian. Cara menentukan nilai optimum atau maksimal dan minimal di sini dari fungsi objektif AX plus BY, yaitu menghitung nilai-nilai AX plus BY untuk tiap titik pojok pada daerah penyelesaian kecuali titik 0,0. Nah, kenapa titik 0,0 tidak dihitung? Karena ketika kita hitung titik 0,0, berapapun atau bagaimanapun pertidaksamaannya pasti akan menghasilkan nilai 0. Atau kalau X Y bernilai 0, maka tidak ada usaha apapun yang kita lakukan kecuali 0,0, karena hasilnya pasti 0, itu tidak bisa kita ujikan, jadi tidak yang 0,0. Nah, kemudian kita bandingkan nilai yang ketiga sebagai nilai maksimal dan yang ketiga sebagai nilai minimal. Atau juga disesuaikan dengan permasalahan pada soal apakah yang ditanyakan maksimal atau minimal, tapi perhitungannya tetap sama. Oke, maaf di sini contohnya di sini perhatikan tentukan nilai maksimal dan juga nilai minimal dari suatu fungsi objektif 3x plus 4y. Syaratnya adalah x plus y kurang dari sama dengan 5, 2x plus y kurang dari sama dengan 5, dan juga ini x plus y sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0 dengan x dan y anggota bilangan y. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita akan menggambarkan dulu dengan penyelesaian pastinya dengan koordinat kartesius, yaitu titik potong dengan prima koordinat. Nah, untuk contoh soal yang pertama ini kita tidak perlu menyusun model matematika. Kenapa? Karena pada kita itu sudah langsung tersusun atau sudah langsung diketahui sistem pertidaksamaan linear dan sebagai sebagai syaratnya, jadi batasannya batas dari daerah yang akan kita hitung. Nah, kemudian setelah menentukan titik potongnya dengan koordinat,
Maka di sini kita punya dua persederhanaan dan bisa ini untuk sumbu Y dan juga sumbu X yang positif. Pada penyelesaiannya kita sudah bisa menggunakan dari potong dengan sumbu X dan sumbu Y tadi. Dari situ kita akan peroleh daerahnya ini ya. Jadi garis ini ya berbatasan dengan sumbu Y dengan sumbu X, kemudian garis 2X plus Y sama dengan 6 dan juga garis X plus Y sama dengan 5. Ini adalah penyelesaiannya. Titik 1,4 di sini ini adalah titik potong atau titik pertemuan antara kedua garis. Nah, ini kita bisa hitung titik potong antara kedua garis dengan cara eliminasi dan juga substitusi. Ketika eliminasi dulu karena tidak ada yang sama, Y kita kurangkan ketemu nilai X-nya 1, kemudian disubstitusi ke nilai yang lebih sederhana, jadi X plus Y sama dengan 5 ini ketemu X1 dan kita punya titik potong antara kedua garis 1,4. Nah dari sini nanti dalam penyelesaiannya kita perhatikan titik-titik yang akan kita ujikan itu tidak semua ya, karena nilai 0,0 dan 0,0 tidak perlu diujikan, kita hanya mengujikan titik 3,0, 1,4 dan juga 0,5. Ini ada 3 titik yang mau kita isi, ditentukan yang paling besar sebagai nilai maksimal dan paling kecil sebagai nilai minimal. Ini isi titik pojoknya A, B dan juga titik potongnya tadi. Nah dihitung, nanti kita substitusikan ke fungsi objektif yang ada pada soal ya, jadi 3X plus 4Y dengan X dan Y digantikan pada masing-masing titik yang akan terjadi. 3 kali 3 ditambah 4 kali 0 ketemu 15 3 kali 0 ditambah 4 kali 5 ketemu 20 dan 3 kali 1 ditambah 4 kali 4 ketemunya adalah 19. Jadi ketiga titik ini yang kita ujikan sudah ketemu nilai fungsinya. Kita bandingkan dulu mana yang paling besar. Yang paling besar 20 akan menjadi nilai maksimal, kemudian yang paling kecil yang paling kecil adalah 9, di sini akan menjadi nilai minimal. Nah di sini kita sudah mendapatkan nilai maksimal yaitu nilai minimal. Gitu ya, ini untuk uji titik pojok. Yang bisa untuk 0,0 tidak perlu kita ujikan. Setelah metode yang pertama, kita ke metode yang kedua, yaitu garis teliti. Garis teliti merupakan garis yang sejajar dengan garis acuan. Nah, garis acuan itu diperoleh dari fungsi objektif. Kalau fungsi objektifnya AX plus BY juga kita akan mencari garisnya sejajar yaitu AX plus BY sama dengan A kali B. Jika angka yang ada di bawah kanan kita boleh dengan mengalihkan koefisien X dan juga koefisien A kali B. Nah, untuk langkah-langkahnya ini ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mencari nilai optimum dengan garis teliti. Yaitu yang pertama, angka awalnya sama seperti titik pojok tadi ya, kita susun dulu modelnya kalau soalnya masih bisa aja kita, kemudian kita susun modelnya kalau sudah kita akan gambarkan grafik daerah penyelesaiannya. Dari sini kalau grafiknya terbentuk kita akan membuat garis acuan terlebih dahulu. Lihat dengan garis acuannya berdasarkan fungsi objektif AX plus B sama dengan A. Nah itu adalah nilai perkalian antara koefisien X dan koefisien Y. Lalu kita akan tarik garis-garis yang berbeda untuk ada nilai yang berbeda, atau garis acuan X lebih mudah kita gambarkan satu garis acuan jadi dengan garis kita bisa fokus ke garis yang berbeda dan lalu fokus ke kanan atau ke kiri karena kita akan sekolah menyesuaikan garis acuan. Kita perhatikan ini kita menjadi maksimal dan minimum untuk fungsi objektif X
ekspresinya daerahnya sudah ada pada soal, jadi ada koma dari akhir ini A, B, C, D, E. Nah, jadi enak sih, jadi ini tidak beraturan. Kita buat dulu garis acuan berdasarkan fungsi, yaitu ekspresi Y sama dengan 3, atau kita bisa di sini garis acuan, satu garis acuan, kemudian kita geser ini contohnya ya, kita bisa ke arah kanan atau ke arah kiri. Untuk mempermudah hitungan, kita gesernya dengan melewati titik-titik yang ada gambar daerah penyelesaian, daerah A, daerah B, daerah C, daerah D, dan daerah C. Garis selidus ini yang paling luas itu pasti akan bernilai maksimal, sedangkan yang paling dalam itu akan mendapatkan nilai minimal. Jadi intinya setelah dapat paling kanan melewati titik ini, kita substitusikan lagi 3,4 ke fungsi itu ketemu 15, jadi pasti nilai maksimal. Dan yang paling dalam ini melewati titik C 2,0, jadi kita substitusi ketemu nilai minimalnya 2 gitu ya. Nah, seperti yang kita harus isi di sini ada soal cerita di mana sebuah perusahaan komunikasi akan membuat 2 model pakaian. Persediaannya ada bahan sutra dan bahan kaku. Nah, jadi kita pilih dulu model pertama dengan memisahkan banyaknya model A itu X dan banyaknya model B. Kemudian apa saja yang diketahui pada saat kita tulis A dan informasinya, bahan sutra dan juga bahan kaku. Di sini ada persediaannya. Karena tadi kalau persediaan, tanda yang digunakan adalah uang dari tanda ini. Kita pilih model matematika, dan sutranya 3X ditambah 1Y kurang dari sama dengan 3000, dan bahan kakunya 1X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 2000. Ini sudah syarat wajib untuk masalah program linear X dan Y lebih dari 19. Dan juga untuk fungsi objektifnya, karena kita belum tahu, jadi misalkan dulu dengan ekspresi gambarnya. Nah, untuk langkah-langkah gambar definisitif ya, jadi langkahnya seperti yang tadi. Kemudian kita buat satu garis acuan. Di garis acuan di sini ada yang melewati 0,1000 dan 1000,0. Kemudian kita geser ke arah kanan dan ke arah kiri. Kenapa garis selidiknya tidak sebanyak tadi? Untuk tipsnya ya, jadi supaya tidak terlalu banyak, kita akan membuat garis yang melewati titik pada daerah penyelesaian. Kemudian di sini 0,0, jadi nggak usah kita perhatikan. Ini kalau dicarinya adalah nilai maksimal, berarti kita ambil yang paling luar. Di sini dia melewati titik B, garis yang paling luar adalah garis yang melalui titik potong antara kedua garis B. Ini dicari dulu dengan eliminasi dan substitusi. Ketemu koordinatnya adalah 800,600. Baru setelah itu kita substitusikan fungsi objektif X plus Y, berarti 800 tambah 600, ini adalah 1400 unit. Di jumlah total maksimal pakaian yang dapat dibuat dalam perusahaan konveksi tersebut adalah 1400 unit. Nah, terus ya, jadi ada 2 cara untuk menentukan nilai optimal, bisa menggunakan biji titik tadi maupun dari politik ini. Cara yang menurut saya lebih mudah ya, supaya mempercepat waktu juga dan juga kalian bisa lebih memahami langkah-langkah penyelesaiannya. Kita sudah sampai pada bagian akhir program linear. Semoga materi kali ini bermanfaat dan kalian bisa memahami materi dengan baik.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.